Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Geng Solo versus geng Pacitan. Ini lagi rame banget ya, karena kemarin itu Gibran nggak tahu nih, lupa atau memang sengaja tidak menyalami AHY dan akhirnya langsung viral. Tapi ternyata teman-teman semua, di sesi lain ya, Gibran bertemu dengan AHY dan dimana mereka saling tegur sapa gitu. Sebenarnya kita juga kadang agak bingung nih. Ya mungkin karena memang mereka elit politik ya, jadi apapun gerakannya ya selalu dibahas gitu, wajar lah ya. Bukan karena ingin mengadu domba, tapi memang kalau melihat dari sejarah politik ya memang ada apa ya namanya, ada ketegangan gitu, dimana netizen juga sering membandingkan antara Gibran dan juga AHY dari mulai kemampuannya dan lain sebagainya gitulah ya. Apalagi AHY juga digadang-gadangkan untuk bisa menggantikan Gibran setelah nanti dimakjulkan. Nah mungkin dari situlah ada ketegangan. Tapi teman-teman semua, karena berita ini viral, lalu ada juga video-video lawas dari Gibran Rakabuming ya, dan juga komentar netizen mengenai kader PSI yang ingin melengsarkan Pak Prabowo lalu digantikan oleh Gibran. Wah kacau sekali ya. Kita lihat videonya. Setelah kau kurang ajar sama AHY, sekarang kau dibalas sama Prabowo. Dicuekin kau oleh semua orang. Dasar anak ingusan dungu. Kau rasakan itu. Gak ada yang cuek semua. Tiba-tiba ada acara ini, acara presiden, kau datang juga. Jadi video ini juga dijadikan gitu ya, dijadikan balasan untuk Gibran sendiri. Dimana ketika Gibran datang tak menyalami AHY, ketika acara selesai Pak Prabowo meninggalkan tempat, Pak Prabowo meninggalkan Gibran. Dan terlihat sekali di situ Gibran bengong gitu, hingga ada yang memandu untuk Gibran mengikuti Pak Prabowo. Dan ini menjadi video balasan dari netizen untuk Gibran gitu. Kita nikmatin saja ya panggung politik ini. Kita lanjut. Lagi rame sekali video soal Gibran yang tidak bersalaman dengan AHY. Terus mukanya AHY itu kayak kebingungan gitu, kayak terzolimi. Apalagi dikasih soundtrack yang sedih gitu ya. Ya sebenarnya yang tidak disalami nggak cuma AHY gitu, tapi semua orang yang di sebelah AHY, termasuk Caimin, Zulkifli Hasan, Bahlil. Bahlil kayak gini tuh hidungnya gitu ya, entah itu lagi ngopi lah tuh gorek-gorek hidung. Lagi gatel kayaknya gitu ya. Itu nggak disalami semua tuh sama Gibran. Jadi Gibran hanya menyalami beberapa orang yang tempat atau posisinya berada di sebelah dia sekitar 3-4 kursian gitu, dan ini menjadi pemberitaan dan kemudian dibicarakan, digoreng oleh banyak orang. Wah ini berarti sakit hati, wah ini berarti Gibran sama kayak Jokowi yang dulu tidak mau bersalaman dengan Pak Tri Sutrisno. Ini sama dengan Jokowi yang pendendam dan sebagainya. Jadi ya banyak orang kemudian membicarakan soal video Gibran tidak bersalaman dengan AHY, padahal sebenarnya yang tidak disalami itu ada banyak gitu, dan semuanya ketum partai gitu kan. Tapi bagi saya ya ini tetap saja ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama ya mungkin seperti yang disampaikan oleh netizen bahwa ini tensinya memanas dan sebagainya. Ya mungkin karena politik kita akhir-akhir ini memang agak panas setelah amnesti abolisi, masih akan ada amnesti jilid 2 gitu, masih ada usulan pemakzulan dan sebagainya, ijazah Jokowi. Gibran diduga tidak salami AHY, apa tanda ada konflik geng Solo dan geng Pacitan? Guys, waktu upacara kehormatan militer kemarin, ada momen Gibran yang tertangkap kamera dan memicu spekulasi loh. Soalnya, dalam acara itu ada dugaan kalau Gibran gak kasih salaman ke AHY guys. Bahkan bagi Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, dari gestur tubuh ada dugaan keduanya sedang ada ketegangan politik. Bagi Muslim, gestur Gibran yang cuma ngasih anggukan kepala tanpa jabat tangan itu bukan cuma sikap pribadi guys, tapi bagian dari ketegangan politik yang besar terkait geng Solo dan geng Pacitan. Kalau menurut pandangan kalian gimana nih guys? Love Syahrini. Sebuah video wawancara lawas antara Gibran dan Kaesang tiba-tiba menjadi viral. Dalam wawancara tersebut, mereka sempat menyinggung penyanyi Syahrini. Setelah ditelusuri, video itu berasal dari tayangan tahun 2017. Saat itu Gibran melontarkan candaan tentang sepatu yang dibeli Kaesang untuk Jokowi. Setelah Kaesang menjelaskan hal itu, Gibran nimpali ukuran sepatu yang dibeli Kaesang berbeda karena bekas Syahrini.
Sayangnya video ini sudah keburu viral dan membuat heboh warganet. Video tersebut menyebabkan pandangan warganet tentang Gibran kepada Syahrini semakin liar. Banyak warganet yang menduga, wakil presiden terpilih itu sangat menginginkan Syahrini. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Sukseslah Bapak ya Pak sama kebun binatangnya ya. Udah luas kebun binatangnya. Udah gemuk-gemuk juga kau jengok binatang-binatangnya. Yang lebih mantapnya lagi Pak, binatangnya itu bisa komen lagi Pak. Nah, jangan sampai kelaparan ya Pak binatang-binatangnya. Nah, gemukkan itu binatangnya itu. Manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Manusia yang pakai AI akan kalah sama yang tidak pakai AI. Itu kata Gibran. Tapi menurut saya, manusia yang pakai AI akan kalah sama manusia yang punya paman di MK. Karena apa? Karena AI tidak bisa merubah aturan seenaknya. Manusia yang pakai AI juga akan kalah sama manusia yang punya bapak presiden. Karena apa? Karena kalau nggak punya bapak presiden, akan sulit menjadi wapres termuda dalam sejarah. Apalagi bisa dalam 2 hari menjadi kader partai langsung diangkat menjadi ketum. Nah yang terakhir, manusia yang rajin dan pintar akan kalah sama yang punya ijazah palsu. 2029 kita dukung Pak Jokowi untuk menuju Indonesia emas. Mas apaan Bang? Mas Joko? Hah? Mas Joko, udah 10 tahun Bang, udah 10 tahun, udahlah. Kita coba yang lain dulu Bang ya. Mas apa? Mas Gibran. Menuju emas, Mas Gibran, menuju Mas Kaisang, Mas apa lagi? Mas Bobby. Ya Bang ya. Kita cari-cari yang agak-agak pintar dikit lah. Bukan pintar dikit, yang pintar-pintar Bang. Contohnya seperti Pak Anies. Nah, itu cocok Bang ya. Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Itu kata Ade Armando. Ya siapa tahu gue ngomong begitu juga jadi komisaris. Atau emang gara-gara ngomong gitu jadi komisaris di PLN Nusantara Power gitu ya. Tapi untuk sampai posisi kayak gitu, beliau itu perjuangannya nggak kaleng-kaleng. Karena harus digebukin dulu sampai kelihatan kolornya. Diinjek-injek orang, ya Allah. Tapi ya itulah, kita belajar tentang kesuksesan dari sosok Ade Armando. Walaupun ya mungkin seleranya seperti itu ya, kita tidak boleh menghujatnya. Ya mudah-mudahan kinerjanya juga bagus. Pendukung yang lain nggak sampai gitu-gitu banget loh. Ngejilat juga ala kadarnya, nggak pernah sampai digebukin, diludahin gitu ya. Dipermalukan sepanjang sejarah. Tapi ini memang pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak dari Ade Armando. Kalau memang wapres terbaik sepanjang sejarah di Indonesia, berarti lebih baik dari Bung Hatta, Sultan Hamengkubuwono, B.J. Habibie, Patri Sutrisno, dan lain-lain. Luar biasa, nggak tahu indikatornya apa ya. Tapi memang sih menurut gua salah satu yang terhebat ya. Hebatnya apa? Bisa mengubah aturan. Bisa tiba-tiba paling muda. Dan itu karena kekuatan yang luar biasa. Jadi memang wajar kalau dijuluki terbaik, terhebat sepanjang sejarah. Gimana menurut komentar kawan-kawan? Mau jadi komisaris apa nih? Kita lihat saja nanti 2029. Cuma baru kali ini ada presiden memberikan amnesti karena takut kepada ketum partai lain. Komentar macam apa ini guru? Apa yang mau kita lihat di 2029 nanti? Kebodohan dan ketololan yang dipelihara bansos lagi, ha? Sudah hilang itu kawan, pakai nuranimu. Susah memang hadapi orang yang sudah cinta buta kepada keluarga Pak Jokowi. Mati nuraninya. Terus masalah amnesti yang diberikan Presiden Prabowo kepada Hasto, itu maksudmu? Apa yang salah dengan amnesti itu? Tentu sebelum diberikan amnesti, Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan itu. Bukan seperti tuduhanmu yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto karena takut kepada ketum partai lain. Bilang aja takut kepada ketum PDIP, begitu selesai kan? Itu maksudmu? Tanggung jawab kau dengan tuduhanmu itu. Parah memang, pakai nuranimu. Kalau masalah pemberian amnesti, grasi, abolisi, aku ingatkan di 2019 kemarin, kenapa seorang Presiden Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus pedofil, kasus sodomi,
Nah, itu dulu kau bahas, kau renung-renung dulu itu, gerasi itu, baru kau bahas mengenai amnestinya Hasto. Pakai nuranimu kawan. Kader PSI ajak lengserkan Prabowo Subianto dari kursi presiden. Ngapain sih ngajak-ngajak untuk lengserkan Prabowo Subianto? Emang kalian sudah nyesal sekarang? Nikmatin aja. Toh juga itu kan pilihan kalian. Kalian menemui Pak Jokowi membahas apa? Melengserkan Pak Prabowo. Pak Jokowi juga kan mendukung Pak Prabowo. Terus kenapa kalian sekarang menyesal ngajak-ngajak orang untuk melengserkan Prabowo? Ya. Terus kalau Prabowo nanti lengser, yang jadi presiden siapa? Wapres Mas Gibran. Udah nikmatin aja pilihan kalian. Disyukuri. Gak usah ngajak-ngajak untuk lengserkan Prabowo. Ya.